Halo cuy, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua di channel DSN. Nah, siapa yang di sini cita-citanya ingin jadi polisi, presiden, atau pengusaha? Nah, tapi ada loh seseorang pria yang cita-citanya itu aneh banget cuy. Dia cita-citanya itu pengen dipenjara seumur hidup. Ini cakoknya. Nah, kisahnya itu benar-benar mengerikan cuy. Tapi gue juga merasa kasihan sih dengan si pria ini. Karena ya gimana ya, kita langsung aja ya ke ceritanya. Check it out. Jadi pada malam minggu tanggal 9 Juni 2018 ada sebuah kereta cepat atau kereta Shinkansen sedang berjalan dari stasiun kota Tokyo menuju stasiun kota Osaka. Nah, pada saat itu kereta Shinkansen ini cukup penuh karena membawa sekitar 800-an penumpang yang ingin menikmati weekend ke kota Osaka cuy. Salah satu dari penumpang ini ada satu orang pria bernama Tatsuya Miyamoto yang lagi duduk di dekat jendela menikmati pemandangan. Waktu itu Tatsuya diberi tugas oleh kantornya untuk mengawasi sebuah event yang ada di kota Osaka. Jadinya pada saat itu Tatsuya cukup sibuk nih karena seharian penuh dia bakalan bolak-balik ke kota Tokyo dan Osaka. Pas lagi asik duduk menikmati pemandangan, tiba-tiba Tatsuya mendengar suara teriakan dari kursi di bagian belakang gerbong. Suara teriakan itu terdengar seperti suara wanita dan nadanya itu terdengar kayak histeris, nangis, dan merintih kesakitan. Tatsuya yang sempat kaget, ia langsung nengok ke belakang dan melihat ada apa ini. Nah, pas dia lihat ternyata suaranya itu datang dari seorang wanita yang kita sebut saja Siti. Si Siti ini lagi berjalan pelan-pelan di tengah bangku kereta. Sambil berjalan si Siti ini kayak nunduk gitu cuy dan memegangi tubuhnya. Karena di beberapa area tubuhnya itu berumuran darah. Tatsuya pun langsung kaget dan melotot. Karena ini seperti di adegan film horor nih. Tiba-tiba ada wanita yang keseluruhan badannya penuh darah berjalan di sebuah kereta. Tatsuya pun sempat berpikir kalau dia sedang melihat penampakan. Tapi pas dia melihat ke arah sekitar, penumpang yang lain yang segerbong dengan dia itu juga sama melotot ke arah wanita tersebut cuy yang berumuran darah ini. Yang artinya apa yang dia lihat itu bukanlah penampakan atau halusinasinya dia, melainkan beneran ada wanita berumuran darah jalan di koridor kereta. Gak lama kemudian dari bangku belakang yang ada di tengah, yang ada di masih sekitarnya Siti itu ada seorang pria berdiri dari bangkunya. Pria itu bernama Ichiro. Nah, kalau kita lihat Ichiro ini masih muda banget cuy. Dia ini masih pelajar atau masih mahasiswa lah. Dia ini perawakannya menggunakan kacamata, rambutnya pendek, wajahnya kayak wibu-wibu gitu yang suka nonton anime gitulah. Dan kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata dia sedang memegangi pisau yang berumuran darah. Selain itu juga kursi yang mepet dengan jendela kelihatan, yang ada di sebelahnya Ichiro itu kelihatan seorang wanita, itu kita sebut saja Markona. Nah, terlihat si Markona ini itu sudah merem cuy dan bersender di bangku dengan badan yang penuh darah gitu. Juga pada momen ini Tatsuya dan para penumpang lainnya itu kayak berusaha menyambungkan penampakan Ichiro, Siti, dan Markona ini. Dan begitu sudah ngecun, semua orang yang ada di gerbong kereta itu langsung pada teriak histeris dan berusaha kabur menuju ke gerbong bagian depan. Dan beberapa juga ada yang berteriak, ada rampok, ada pembunuh di dalam kereta. Anjir, pokoknya mah suasananya itu kacau parah cuy, karena orang-orang pada berusaha pindah ke gerbong depan. Pokoknya mah gupek bener lah. Jadi gue mau nginfoin sedikit ya. Bagi warga Jepang, kereta ini sangatlah penting untuk transportasi mereka, bahkan kemana-mana pun dan berpergian jauh. Mereka lebih memilih naik kereta ketimbang bawa kendaraan sendiri atau transportasi lain. Tapi selain itu juga, kereta banyak mempunyai kenangan buruk cuy. Karena kendaraan ini adalah salah satu tempat yang paling berbahaya. Nah, salah satu contohnya itu kejahatan yang luar biasa yang pernah terjadi di perkeretaan Jepang adalah kasus Aum Shinrikyo, sebuah kasus pembunuhan massal yang ada hubungannya dengan sekte ajaran agama sesat gitu cuy. Kalau kalian mau kita bahas, komen aja ya, nanti gue bakal coba rangkum dan bakal gue buat videonya. Nah, dikarenakan warga Jepang memiliki kenangan buruk terhadap kereta, pada saat penumpang Shinkansen melihat Ichiro, Siti, dan Markona pada berumuran darah, dan juga si Ichiro ini megang pisau, mereka itu kayak traumanya itu kembali lagi lah. Walaupun begitu, Tatsuya itu nggak langsung panik cuy atau ikutan kabur. Dia malah berusaha membujuk Ichiro untuk meredamkan situasinya dan membujuk Ichiro untuk membuang pisaunya.
Cuma Ichiro ini nggak mau, dia malah langsung menerkam Tatsuya yang masih berusaha menenangkan dia. Pas itu terjadi tuh gelut di antara Tatsuya dan Ichiro. Sayangnya Ichiro berhasil menyambit tangannya Tatsuya menggunakan pisau. Nah saat Tatsuya lengah, Ichiro langsung menyeruduk Tatsuya sampai-sampai Tatsuya terjatuh dan terpapar di lantai gerbong. Ichiro pun langsung duduk di perutnya Tatsuya, menimpa tubuhnya Tatsuya, lalu mengangkat tinggi-tingginya pisau. Pas Tatsuya tangannya berdarah, dia masih berusaha meredam situasi. Dia bilang, "Hentikan, apa yang kamu lakukan? Hentikan ini semua, istighfar nak." Nah, penumpang yang lain pun terbagi tuh menjadi dua. Beberapa ada yang asik menonton perkelahian Tatsuya dan Ichiro, dan ada juga yang berusaha memencet tombol emergency atau berusaha kabur ke depan gerbong. Tujuan mereka memencet tombol darurat itu adalah supaya mereka ingin segera kabur dari gerbong ini, atau setidaknya ada pihak dari kereta Shinkansen yang membantu mereka. Cuma pas waktu itu sih kereta Shinkansen kan sedang bergerak dengan cepat tuh. Mereka nggak bisa tuh langsung berhenti mendadak di pertengahan jalan. Nah sampailah beberapa saat kemudian kereta ini pun berhenti darurat di stasiun Odawara. Pas ini polisi langsung masuk tuh ke kereta dan langsung meringkus Ichiro yang sekarang sedang berdiri diam, tapi badannya itu juga penuh dengan darah. Di saat yang bersamaan polisi juga menemukan Tatsuya yang kondisinya sekarang sudah terbujur kaku dan meninggal dunia akibat 10 luka tusukan di tubuhnya dan 1 luka tusukan fatal di lehernya. Selain itu juga Siti dan Markona yang berumuran darah tadi langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat karena kondisinya ini sudah benar-benar kritis parah cuy. Pada saat itu pun Ichiro diinterogasi di kantor polisi. Ternyata identitas dari Ichiro ini adalah seorang pria berumur 22 tahun. Dan hal pertama yang Ichiro ungkapkan pada saat diinterogasi adalah waktu itu dengan wajah yang dingin, datar tanpa ekspresi, dia bilang, "Aku gagal membunuh orang yang ada di dekat jendela. Jadinya aku bunuh saja orang yang berusaha melawanku." Polisi pun bertanya, "Kenapa kamu melakukan kejahatan ini?" Lagi-lagi dengan sikap dinginnya dan datar tanpa ekspresi, Ichiro menjawab, "Aku bercita-cita ingin dipenjara seumur hidup." Ternyata pada saat itu Ichiro sengaja naik ke kereta Shinkansen karena berencana ingin membunuh 2 orang cuy. Jadi sebelum dia menjalankan aksinya, dia udah tahu kalau di Jepang kalau lu membunuh 3 orang lu bakal mendapatkan hukuman mati cuy. Tapi kalau lu membunuh 2 orang lu bakal mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Makanya dari itu Ichiro naik kereta Shinkansen dengan merencanakan ingin membunuh 2 orang saja, tapi 2 orang random ya. Nah pada saat lagi menusuk tubuhnya Markona, orang yang pertama ingin Ichiro bunuh ini, Ichiro sempat terdiam kaget cuy. Dia shock karena dia kaget saat darah yang keluar dari tubuhnya Markona ini keluar banyak banget. Dan ketika dia udah sadar, Ichiro langsung pindah ke korban yang kedua yaitu si Siti. Setelah itu dia tusuk-tusuk tuh si Siti. Tapi setelah ditusuk si Siti ini berdiri lalu kabur berjalan ke koridor sambil menahan rasa sakitnya. Pada saat itu pula Ichiro langsung bangun dan ingin menyelesaikan usaha pembunuhan Siti dan Markona. Tiba-tiba saja Tatsuya terbangun dan menghadang Ichiro, dan ya udah deh, Ichiro memutuskan kalau korban keduanya adalah Tatsuya aja. Pas inilah waktu momen sedang menimpanya tubuh Tatsuya, dia langsung menusuk pisau ke tubuhnya Tatsuya berkali-kali cuy sampai dia meninggal dunia. Dari sini muncul pertanyaan, yaitu kenapa Ichiro bercita-cita ingin dipenjara seumur hidup? Orang mah kalau punya cita-cita ingin jadi dokter, presiden kek, atau Elon Musk atau Damkar kek. Tapi ini malah pengen dipenjara seumur hidup. Kayak aneh banget so. Ternyata setelah digali kembali, Ichiro diketahui mempunyai track record kejahatan yang kurang baik. Ya namanya kejahatan ya, pasti nggak ada yang baik ya. Jadi pas dia masih di kelas 2 SMA, dia pernah marah sama ayah dan ibunya karena merasa diperlakukan tidak adil. Tapi gua nggak tahu persis ya intinya permasalahan dia sama ibunya itu apa ya. Yang jelas pada saat terjadi keributan, Ichiro sering banget melempar pisau dapur atau palu kepada kedua orang tuanya. Dirasa ini adalah bibit-bibit perilaku kriminal. Waktu itu ortunya Ichiro ini memasukkan dia ke tempat rehabilitasi dan dia pun direhab untuk beberapa tahun sampai dia lulus kuliah. Nah pas lulus kuliah, Ichiro sempat juga bekerja dan gak lama dia dipecat tuh. Karena menurut dia tempat kerjanya itu toksik banget coy, nggak cocok lah sama dia pokoknya. Di saat yang bersamaan juga orang tuanya Ichiro kayak menuntut dia untuk grow up lah, untuk dewasa dengan cara menolak tinggal bareng.
Ya bisa dibilang sih ortunya Ichiro ini kayak nggak mau gitulah ngurus Ichiro, kayak diusir pelan-pelan gitu. Alhasil dikarenakan nggak punya tempat tinggal, Ichiro waktu itu numpang tuh bareng sama neneknya. Neneknya Ichiro ini ya termasuk nenek-nenek yang baik gitu cuy, yang sayang lah sama cucunya. Tapi neneknya ini kayak minta maaf gitu secara pelan-pelan, kayak bilang kalau neneknya ini nggak bisa membiayai hidupnya Ichiro. Kayak kalau kamu mau tidur di sini ya silakan, tapi kalau untuk makan, minum, atau untuk kebutuhan sehari-hari kamu, mohon maaf banget nih, nenek nggak punya duit lebih. Entah kenapa ya, Ichiro menganggap kalau permintaan maaf neneknya ini itu adalah pengusiran secara halus, yang padahal ya neneknya ini cuma bilang kalau duitnya itu pas-pasan. Ya maklum lah cuy, namanya juga nenek-nenek ya, udah nggak kerja, jadinya dia ini cuma mengandalkan duit pensiunannya aja, atau ya meminta kebaikan dari anak-anaknya. Cuma entah kenapa ya di hatinya dia ngerasa terusir dari neneknya sendiri. Jadinya Ichiro kabur tuh dari rumah neneknya dan tinggal sendirian di apartemen yang sangat kecil ada di Tokyo. Selama di tempat tinggal yang baru, Ichiro ini menjadi overthinking gitu cuy. Dia masih muda, nggak punya pekerjaan, duitnya tinggal sedikit, buat makan dan minum aja susah. Dan dia pun bingung nih, mau ngelanjutin hidup juga susah atau mati juga takut. Pokoknya segala hal itu dia pikirin banget tuh. Nah pas lagi mikirin, dia ini nemu ide nih yang menurut dia adalah solusinya. Idenya itu ya agak konyol juga sih menurut gua. Jadi dia itu punya dua ide gitu cuy. Yang pertama itu dia pengen masuk rumah sakit jiwa, tapi dia bingung, dia kan gak gila gitu ya. Dan yang kedua, dia pengen di penjara seumur hidup. Waktu itu dia berpikir kalau masuk penjara seumur hidup, gue punya tempat tinggal dan makanan untuk seumur hidup. Ya udah deh, dari sinilah dia merencanakan sebuah rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap dua orang cuy. Siapa aja boleh, asal dua orang aja. Dan bener banget, dikarenakan dia telah menusuk dua orang wanita dan menusuk satu orang pria yaitu Tatsuya. Di pengadilan, hakim pun memutuskan untuk mengabulkan permintaannya. Setelah di pengadilan, Ichiro mendapatkan hukuman penjara untuk seumur hidup. Akhirnya, cita-cita Ichiro pun terkabulkan oleh hakim.